Mas, kita itu selama ini kan selalu mendengar istilah kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Ya. Ekonomi Indonesia dikutuk nih, kenapa kita tidak pernah tumbuh 5%? Padahal Pak Prabowo kan harapannya tumbuh 8%. Ya kita Ya. support penuh ide Hmm. itu. Tapi begini, tumbuh 5% itu bukan kutukan, itu pilihan. Hmm. Kita memilih tumbuh di bawah 5% karena kita tidak serius memperbaiki situasi hukum di Indonesia. Hmm. Sehingga bisnis itu sulit, sehingga orang tidak lagi menghadapi ketidakpastian berusaha, tetapi ketakutan berusaha. Ini yang terjadi, dan kalau kita ngobrol dengan pengusaha-pengusaha besar dan kecil, one on one, jawaban jujur mereka ya memang begitu. Dampaknya ketika di survei kemarin, Apindo melakukan survei, 70% perusahaan Indonesia tidak akan melakukan rekrutmen tahun ini. Oh ya? Pengurangan, ya, iya 70%. Hmm. 60 sekian, hampir Hmm. 70% tidak akan Hmm. melakukan rekrutmen. Hmm. Apa Tapi alasannya? saya yakin banyak yang akan melakukan rasionalisasi. Oh. Jadi dampaknya ke lapangan kerja, penerimaan pajak, kemudian ekonomi yang makin tidak sophisticated, Hmm. pertumbuhan ekonomi yang melambat, 5% saja sudah alhamdulillah. Dan itu bukan kutukan, Hmm. Hmm. itu adalah pilihan karena Hmm. tidak mengadres hal-hal yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, itu Anda tadi bicara tentang pengusaha lokal ya. Yang Apindo kan pengusaha lokal ya. Hmm. Yang pengusaha lokal saja yang sebenarnya sudah hafal dengan culture kita sampai melakukan langkah drastis semacam itu. Bagaimana dengan investor asing yang akan masuk? Saya beberapa kali berbicara dengan petinggi asosiasi Hmm. pengusaha asing ya. Hmm. Mereka mengatakan kalau perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, Jepang, forget it lah gitu. Hmm. Kalau Indonesia berharap untuk mengundang mereka dalam waktu dekat ketika Hmm. situasinya masih seperti ini, Hmm. dia mengatakan kalau Cina kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan jawaban mewakili Ya. Cina gitu. Tapi Hmm. kalau Amerika, Eropa, forget it. Kenapa? Karena memang situasinya serba tidak pasti. Hmm. Dan sekarang kan mereka punya banyak pilihan. Jadi bukan hanya Indonesia yang ada dalam Hmm. watchlist mereka. Hmm. Ada Vietnam, ada Filipina yang mulai memperbaiki diri, ada Thailand yang setara dengan kita, ada Malaysia yang lebih advance dengan kita. Kalau ingin yang populasinya banyak, ada India dan seterusnya. Jadi mereka punya banyak pilihan. Hmm. Hmm. Oke. Jadi kita memang harus harus serius memperbaiki diri. Seperti yang Ya. tadi saya sampaikan, kita sudah di tengah jalan. Ya. Jangan sampai kita sudah di ujung jalan, di akhir dan tidak ada opportunity lagi untuk memperbaiki. Ketika kita sudah di ujung jalan, ya kita harus menerima Indonesia akan Ya. gagal sejahtera. Kan kalau kita ngomongin soal penegakan hukum itu kan bukan hanya kita ngomongin dari sistem aparat penegak hukumnya saja ya. Kalau ini kan dalam aparat penegak hukum itu ada namanya criminal justice system ya, itu mulai dari polisi, Hmm. jaksa dan hakimnya.